Shalom teman-teman, nama saya Filbert dan hari ini saya akan menjelaskan tentang keadilan dalam HAM. Jadi ayat yang kita gunakan adalah Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai 11 yang berisi, tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuannya yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, Allah pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka, seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di mana mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah, dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Jadi hubungan keadilan dengan HAM. HAM berasal dari Allah. Tidak ada siapapun yang berhak mengganggu, gugat, atau membatalkan HAM. HAM merupakan hukum alam dan adalah pengakuan atas asasi hakikat ciptaan Tuhan. Maksudnya ciptaan Allah. Hukum alam itu adalah hukum yang berlaku untuk semua tempat di dunia ini. Jadi manusia sebagai gambar yang serupa dengan Allah secara unik mencerminkan Allah dalam kehidupan yang martabat, adil dan benar. HAM merupakan wujud keadilan Allah yang diberikan kepada semua orang ciptaannya tanpa terkecuali. Perlakuan HAM merupakan respons penghormatan dan pengakuan terhadap Allah. Dengan demikian, setiap pelanggaran langsung dihadapkan dengan empunya hidup manusia. Disinilah keadilan harus dilaksanakan. Semua orang harus mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak asasinya. HAM tidak akan terwujud tanpa keadilan. Menjunjung harkat dan martabat manusia. Pemenuhan HAM merupakan tindakan yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dan diberlakukan kepada semua orang tanpa pandang bulu. Bahkan turut memperjuangkan pemenuhannya adalah tindakan keadilan terhadap manusia, terhadap HAM. Semua ketidakadilan itu terjadi di sekitar kita. Tanpa sadari, tindakan itu berarti memandang rendah martabat orang lain yang juga memerlukan penghargaan dan pengakuan. Oleh sebab itu, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia menjadi cerminan penghargaan terhadap sesama sekaligus menempatkan diri sendiri sebagai manusia martabat. Teladan Tuhan Yesus. Gambar dan rupa Allah telah rusak karena dosa kita. Allah dalam kemuliaannya turun menjelma menjadi manusia, merendahkan dirinya untuk memuliakan gambar dan rupa Allah yang telah rusak itu. Bukan hanya menjadi manusia, Tuhan Yesus merendahkan diri bahkan sampai mati di kayu salib. Ketika ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa perempuan yang kedapatan berbuat zina ke hadapan Yesus, mereka berjuang untuk mencobai Yesus. Menurut hakim Yahudi, perbuatan zina selalu dihukum dengan rajam batu. Melakukan hukuman tersebut sesungguhnya bukanlah tindakan yang salah, tetapi Yesus tidak melakukannya, bukan karena dia berkompromi dengan dosa, tetapi karena ada hal yang lebih penting dan utama daripada sekedar hukuman. Yohanes 8:7. Yesus hendak menyadarkan ahli-ahli Taurat dan kaum Farisi bahwa tidak ada orang yang lebih suci sehingga orang tersebut berhak menganggap dirinya pantas menghukum orang lain. Memang hukum harus dijalankan, tapi bukan atas dasar kepantasan seseorang melakukannya. Yesus tidak menyangkal bahwa perempuan itu telah berbuat dosa, tetapi ia mengembalikan harga diri, harkat dan martabatnya sebagai seorang manusia yang juga berhak diperlakukan secara benar. Keadilan HAM dalam kehidupan sehari-hari. Hal-hal yang
dilakukan kita untuk mencerminkan keadilan dalam HAM dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, santun dalam berbicara. Jadi tidak boleh berkata kasar atau mengejek teman. Kedua, memberikan hal orang lain. Kami harus saling membantu dan saling memberikan. Yang ketiga, bersikap ramah menerima kehadiran orang lain. Kita harus ramah dan menerima orang lain. Keempat, menghargai semua orang. Kita harus saling menghargai sebagai manusia. Dan kelima dan sebagainya. Terima kasih. Itu saja dari saya. Terima kasih untuk menonton.